Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Codingers ID. Oke, teman-teman, kita melanjutkan pembelajaran terkait dengan Figma ya untuk pemula. Oke, untuk video kali ini kita akan belajar tentang Frame Tool. Untuk teman-teman yang baru join, mungkin bisa cek di playlist untuk materi sebelumnya, atau bisa akses file ini, nanti akan saya sertakan di deskripsi. Ini adalah saya buatkan mapping ya teman-teman. Mapping belajar Figma, ataupun nanti ketika saya buka kelas yang lain, saya letakkan di file yang sama, supaya teman-teman yang mau belajar bisa terstruktur untuk melihat list apa saja pembelajarannya. Nah, ini contohnya udah saya mapping untuk belajar Figma. Di UI UX Designer ada dua playlist yang saya bikin. Yang pertama ada kelas live UI UX. Nah, ini belajar secara live ya, live streaming, baik dari YouTube ataupun menggunakan Zoom ya, ataupun fasilitas yang lain terkait dengan Meet. Nah, kemudian ada playlist belajar Figma. Nah, ini udah ada beberapa video, udah ada 3 ya. Nah, berarti ini video yang keempat terkait dengan playlist di belajar Figma. Nah, di sini teman-teman bisa lihat mappingnya ya, pengenalan Figma. Ini ya info dasar terkait dengan Figma. Kemudian ada belajar move dan scale tool. Nah, di sini membahas move tool, membahas scale tool. Kemudian juga ada desain dasar dengan Figma. Ini ada membahas shape tool dan juga text tool. Nah, di dalam shape tool ada pembahasan rectangle, line, arrow, ellipse, kemudian polygon, start, dan import media. Nah, jadi teman-teman ketika belajar Figma membuka mapping ini, jadi teman-teman gampang ketika mau belajar rectangle tool ada di mana. Oh, ternyata ada di sini ya. Jadi yang warna merah ini adalah link ke videonya ya, teman-teman. Ketika teman-teman klik, maka akan diarahkan ke videonya seperti ini. Oke, nanti link ini akan saya letakkan di deskripsi dan juga kirimkan ke grup komunitas. Nah, teman-teman yang belum join komunitas, silakan nanti klik link di deskripsi untuk join komunitasnya. Oke, kita lanjut pembelajaran terkait dengan frame tool ya, teman-teman. Nah, jadi untuk frame tool, teman-teman bisa lihat di sini ada di toolbar. Ini ada frame, atau teman-teman bisa langsung tekan tombol F ya di keyboard teman-teman, tekan tombol F, maka langsung berubah menjadi frame. Contohnya di sini teman-teman cek di panel desain. Nah, ini ketika teman-teman pakai move tool, desainnya seperti ini. Ketika teman-teman arahkan ke frame, maka langsung muncul pilihan frame-nya. Oke, kita lanjutkan penjelasannya terkait dengan frame tool ini. Nah, frame tool ini adalah untuk memilih frame ya, ataupun bingkai dalam mendesain gitu. Baik tampilan handphone, kemudian tablet, desktop, presentasi, kemudian jam tangan ya, watch, kemudian paper, kertas, sosial media, Figma community, dan juga arsip. Nah, kalau arsip ini apa yang pernah kita pakai. Nah, kita akan coba satu-satu ya, teman-teman. Kita akan coba satu-satu mulai dari iPhone ya, ataupun tampilan handphone ya, ada iPhone dan Android. Kita pilih iPhone. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, jadi ukurannya sudah fix seperti ini ya, 430 932. Nah, ini nanti bisa dipanjangkan ke bawah, tetapi itu nanti ketika ada kasus khusus ya. Nanti kita belajar lebih lanjut. Sementara kita biarkan sama seperti ini. Nah, ini kita coba ganti warna aja. Kita ganti warna, misalnya warna nude. Kemudian kita tambah lagi, frame lagi ya. Kita ganti warna biru misalnya. Oke. Nah, ini ketika kita punya dua frame seperti ini, maka kita bisa melakukan preview gitu. Nah, misalnya kita preview. Nah, preview ini biasanya kita gunakan untuk presentasi ke klien ya, hasil desain kita. Nah, jadi ada dua frame yang langsung menyesuaikan dengan contoh gambarnya gitu.
seperti ini langsung menggunakan frame iPhone 14 atau 15 Pro Max. Nah, kemudian kalau teman-teman delete dua-duanya, kemudian teman-teman pilih tablet, misalnya ya, pilih tablet, misalnya iPad 12, misalnya ini. Kemudian kita ganti warna juga. Kemudian kita tambahkan lagi. Oke, kita turunkan, kita ganti warna ungu. Atau ungu, kita ganti ungu. Nah, oke, kita coba play. Maka langsung previewnya dalam bentuk iPad ya teman-teman, seperti ini. Nah, kemudian kalau kita delete, kita ganti dengan frame desktop ya, misalnya MacBook Air. Ini kita sama konsepnya, kita ganti warna aja. Kita tambahkan baru. Oh ya teman-teman, untuk nambah baru nggak harus tekan frame lagi ya, bisa langsung duplikat. Cara duplikat itu teman-teman klik aja ininya, tapi pastikan toolsnya adalah di Move Tool ya, atau tekan tombol keyboard V ya. Nah, kemudian teman-teman aktifkan frame-nya, kemudian tekan Ctrl D ya, atau Command D, maka langsung duplikat seperti ini. Kita ganti warnanya, misalnya seperti ini. Nah, kemudian kita preview lagi. Nah, ini otomatis tampilannya dalam bentuk desktop ataupun MacBook ya. Oke, kita remove. Nah, kemudian kita tekan lagi. Kalau presentasi ini biasanya kalau kita bikin seperti PowerPoint ya. Kita coba aja satu-satu. Kita ganti warnanya juga, misalnya jadi warna ini, kita duplikat, ganti warna gelap. Oke, kita coba presentasikan. Oke, kalau presentasi tanpa frame ya teman-teman, tidak ada mockupnya gitu. Karena ini contohnya adalah pengganti atau mirip seperti PowerPoint gitu kalau kita bikin materi. Mungkin teman-teman nanti kedepannya bisa menggunakan Figma ini sebagai pengganti dari PowerPoint. Nah, kemudian yang lain kita coba semua ya, biar teman-teman terbiasa. Kita coba, nah ini Apple Watch ya, Apple Watch. Nah, kita ganti warnanya juga, kita duplikat, ganti merah. Oke, kita play. Seperti apa tampilannya? Nah, oke, langsung seperti di dalam Apple Watch ya, teman-teman. Nah, gitu. Jadi dia langsung menyesuaikan ketika teman-teman bikin frame gitu. Misalnya kita pilih lagi, kalau paper ya nggak ada frame-nya ya, karena dia hanya kertas gitu. Kita coba aja ya. Biar teman-teman bisa melihat perbedaannya satu demi satu. Oke, kita duplikat, kita ganti. Oke, kita play lagi. Nah, ini masih Apple Watch. Maka frame-nya harus diubah. Berarti kalau paper dia nggak otomatis. Kita ubah non ya. Karena dia nggak ada, kalau kertas ya nggak ada mockup-nya ya. Apa itu mockup ya nanti kita pelajari ya. Jadi mockup itu ya seperti seolah-olah nyata gitu dalam bentuk asli gitu. Nah ini paper aja. Nah, kemudian kita tes yang lain, ada sosial media. Nah ini misalnya Instagram post. Saya biasanya kalau Instagram post nggak satu-satu ya.
langsung banyak gitu, tapi nanti kita pelajari. Kita bikin sesi khusus untuk belajar bikin sosial media menggunakan Figma. Oke, kita coba play juga. Nah, sama, karena nggak ada frame ya, nggak ada mockupnya. Kemudian ada lagi Figma Community. Nah, ini plugin icon. Coba seperti ini. Ini bikin icon aja sih. Coba. Kita ganti warna. Oke, kita play. Apakah ada ininya? Mockup? Nah, nggak ada ya, sama. Jadi yang ada mockup ya sesuai dengan yang saya tunjukkan tadi, yaitu ada di handphone, tablet, desktop, dan juga Apple Watch ya. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 yang menggunakan mockup. Selain itu maka dia tanpa mockup ataupun tampilannya. Oke, kita kembali ke sini, ke tengah-tengah. Nah, oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan perbedaan frame dan juga shape rectangle ya. Yang belum tahu shape rectangle nanti tonton aja di playlist ya, yaitu di mapping pada bagian shape rectangle. Nah, nih pada desain dasar dengan Figma. Nah, ini pelajari sini, itu ada rectangle tool. Oke, nah ini kita akan buat 2. Ini adalah dengan frame. Kita kasih warna nude. Kemudian kita bikin rectangle tool ya. Kita buat ukurannya sama, 430. Kemudian, nah, oke. Ini mungkin akan menjadi, pasti aja yang namanya belajar akan menjadi pertanyaan. Terus kenapa harus pakai frame? Kenapa nggak pakai rectangle aja? Gitu. Mungkin pasti ada pertanyaan seperti itu. Karena rectangle lebih mudah setting-settingnya misalnya. Nah, yang menjadi perbedaan mendasar antara frame dan rectangle ini atau shape tool ini, yaitu ketika di play ya teman-teman. Ketika di play, maka si rectangle ini tidak akan muncul. Kita play atau preview ya. Nah, ini tidak ada, cuma satu aja seperti ini gitu. Nih bisa lihat di bawah. Karena fungsi dari frame ini ya memang dia bingkai khusus dalam desainnya, baik dia dalam desktop, mobile ataupun tablet dan yang lainnya. Nah, tetapi kalau shape tool ini atau rectangle ini adalah fungsi untuk melengkapi item-item atau objek yang berada di frame-nya gitu. Jadi dia tidak bisa menjadi induk. Jadi yang kita anggap induk adalah frame. Selain frame, maka dia adalah anak-anakannya gitu, yang digunakan untuk supportingnya. Nah, terus apakah bisa rectangle dijadikan frame? Bisa sekali ya teman-teman. Bisa kita ubah. Ini misalnya kita udah bikin ini, awalnya kalau teman-teman belajar belum tahu frame, bikinnya dari rectangle misalnya. Terus gimana cara bikinnya jadi frame supaya bisa preview? Maka teman-teman bisa klik kanan aja di shape-nya atau di rectangle-nya. Kemudian teman-teman pilih frame selection atau menggunakan keyword ya ini. Pakai shortcut di option, kemudian command G. Nah ini yang MacBook ya. Kalau teman-teman menggunakan Windows, silahkan dicek aja. Mungkin dia pakai ALT ya. ALT Ctrl G mungkin. Nah ini, maka dia akan berubah nih jadi frame. Tanda mendasarnya seperti apa nih? Contoh ini saya balikin. Nah, kalau frame itu pasti ada icon di sini ya, teman-teman di layar. Iconnya adalah gambar pagar ya atau hashtag nih. Nah, kalau selain frame, maka sesuai dengan icon tools-nya. Kalau dia rectangle, maka di sini jadi rectangle gambarnya gitu. Nah, ketika kita ubah ini menjadi frame, nah, maka ininya jadi berubah ya ikonnya. Teman-teman bisa lihat ikonnya jadi berubah seperti ini. Gitu. Terus kalau mau berubah dia jadi grup, ya tinggal diklik kanan lagi.
Kemudian jadi group selection atau comment G gitu. Comment G. Nah, ini jadi seperti ini. Jadi grup lagi seperti ini gitu. Nah, kita kembalikan misalnya. Nah, kita kembalikan ke frame. Nah, ini jadi frame. Nah, kita akan coba tes. Play. Nah, maka jadi 2 ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian pasti ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya saya desain di project ini ada frame mobile, ada frame tablet, dan frame desktop ataupun MacBook ya. Bagaimana nanti previewnya gitu. Oke, kita coba tambahkan frame. Kita tambahkan tablet di sini 12. Oke, kita turunkan. Kita ganti di sini. Misalnya jadi ini. Kemudian kita tambahkan lagi adalah desktop. Nah, misalnya, nah seperti ini. Warnanya kita ganti jadi merah. Nah, oke, ini kita coba berikan ini ya. Misalnya gini. Kita duplikat, kita taruh di sini. Kita duplikat lagi, kita letakkan di sini. Oke, kita coba play. Nah, jadi tampilannya tetap handphone ya teman-teman. Nggak bisa dipakai di semua frame gitu. Jadi, ketika teman-teman mendesain, ini adalah saran dari saya ya teman-teman. Pisahkan antara desain mobile, tablet, dan juga MacBook. Jadi buat file masing-masing. Jadi desain kalau fokus desain mobile ya mobile aja, tablet aja, MacBook aja. Kecuali kalau teman-teman mau mendesain konsep yang responsif gitu. Nah, itu baru nanti bisa digabungkan di dalam satu tempat gitu. Nah, mungkin nanti kita akan bahas terkait responsif ini di kelas sendiri ya, di video tersendiri gitu. Apakah nanti bisa di dalam satu file ini atau tetap harus berbeda file. Oke, jadi kalau seperti ini, yaitu saran saya tadi adalah gunakan satu file project ya untuk satu jenis desain gitu. Kalau mobile aja, tablet aja, MacBook aja gitu, supaya lebih gampang dalam presentasinya. Karena di sini sudah disetting di dalam previewnya ini ya teman-teman. Di previewnya ini sudah disetting adalah menggunakan iPhone 15. Maka kalau misalnya mau di dalam satu file project, maka setiap mau preview tinggal diubah aja. Itu misalnya yang mau di bagian sesi iPad diubah iPad, bagian sesi MacBook diubah MacBook gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak mau repot dengan banyak file. Nah, itu terkait dengan frame ya teman-teman. Nah, mungkin nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi tools yang lain, karena ini masih banyak tools yang belum kita bahas. Nah, itu sekilas tentang frame, bagaimana memilih frame, kemudian mengubah rectangle menjadi frame atau sebaliknya, dan juga mencoba jenis-jenis frame. Oke, cukup untuk video kali ini teman-teman. Nanti kita lanjut di video berikutnya. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.